Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan bahas mengenai konsep dan definisi organisasi. Baiklah, kita akan mengetahui apa itu pengertian dari organisasi. Kalau dilihat dari makna katanya, organisasi itu dibagi atas dua, yaitu organon, itu menurut bahasa Yunani itu adalah alat. Nah, di sini menurut beberapa ahli bahwa pengertian organisasi itu bisa kita lihat bahwa organisasi adalah sistem kerjasama antara dua orang atau lebih. Sedangkan kalau menurut James D. Money bahwa organisasi adalah setiap bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, itu kalau kita lihat dari pengertian menurut D. Money. Sedangkan menurut Dimok, ya, organisasi adalah perpaduan secara sistematis dari bagian-bagian yang saling ketergantungan untuk membentuk suatu kesatuan yang bulat melalui wewenang, koordinasi, dan pengawasan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, itulah beberapa pengertian organisasi dari beberapa ahli. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa setiap organisasi itu harus memiliki 4 unsur dasar, yaitu adanya orang atau sekumpulan orang-orang, kemudian adanya kerjasama, kemudian ada tujuan yang ingin dicapai, dan yang penting juga salah satunya adalah kepemimpinan. Nah, jadi dari situ bisa kita ambil satu pengertian secara umum bahwa organisasi itu merupakan sarana untuk melakukan kerjasama antara orang-orang dalam rangka mencapai tujuan, bekerja sama, dan mendaya gunakan sumber-sumber daya yang dimiliki. Itu kira-kira yang bisa kita lihat bahwa organisasi, definisi organisasi. Kemudian kalau lihat dari pengertian, organisasi itu bisa mencakup dua segi, di mana organisasi itu bisa sebagai wadah atau lembaga atau kelompok fungsional yang ketika terjadi proses manajemen berlangsung. Kemudian sebagai wadah, organisasi juga sebagai wadah untuk pembentukan tingkah laku hubungan antar manusia yang secara efektif itu dapat bekerja sama secara efisien dan memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan memberikan kondisi pada lingkungan tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, jadi ada dua segi dari pengertian organisasi. Kemudian dalam prinsip-prinsip organisasi ada beberapa prinsip, ya. Pertama, organisasi harus mempunyai tujuan yang jelas, ya. Kemudian punya skala hierarki, punya kesatuan perintah. Kemudian di sini ada juga prinsip-prinsip organisasi di mana ada prinsip pendelegasian wewenang, di mana pada prinsip ini kemampuan untuk menjalankan pekerjaannya seperti pendelegasian wewenang pada bawahannya ini juga harus dapat menjamin tercapainya hasil yang diharapkan. Dalam pendelegasian ini, wewenang yang dilimpahkan itu meliputi pengambilan keputusan, ya. Jadi mengadakan tindakan tanpa jadi tidak boleh melakukan satu tindakan yang tanpa persetujuan dari atasan.
Jadi ada wewenang. Kemudian pertanggungjawaban. Dalam menjalankan tugasnya, setiap pegawai harus bertanggung jawab atas pekerjaannya. Kemudian ada prinsip pembagian pekerjaan. Jadi dalam melakukan pekerjaan, agar pekerjaan itu optimal dilakukan, maka biasanya akan dibagi-bagi tugas. Tugas ini dibagi berdasarkan atas kemampuan dan keahlian masing-masing. Kemudian ada prinsip keseimbangan. Jadi prinsip keseimbangan ini bahwa keseimbangan antara struktur organisasi yang efektif itu dengan menyusun sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Organisasi yang aktivitasnya sederhana biasanya akan berbeda dengan organisasi yang punya satu kegiatan yang lebih rumit atau lebih besar lagi. Jadi prinsip keseimbangan strukturnya itu ada perbedaan. Kemudian prinsip fleksibilitas. Jadi artinya setiap organisasi itu harus senantiasa melakukan pertumbuhan dan pengembangan sesuai dengan dinamika dari organisasi itu sendiri. Kemudian ini tak kalah penting adalah prinsip kepemimpinan, di mana bahwa diperlukannya ada satu kepemimpinan, atau dengan kata lain organisasi harus mampu menjalankan aktivitasnya itu karena adanya proses kepemimpinan yang digerakkan oleh pemimpin organisasi. Oke, demikian untuk pembukaan mengenai definisi dan pengertian dari organisasi. Saya kira cukup untuk pertemuan saat ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.